yang ingin dapatkan dari PGRI pengurusan ini, yaitu diantaranya ada hari libur guru dan siswa nih, yang kadang nggak sama. Seperti hari ini, siswanya libur, gurunya berangkat. Oke, terus juga ada isu-isu lagi yang lain, yaitu tambahan penghasilan, ya kan? Ini kan gencar kadang jadi bahan pembicaraan di antara guru. Tidak membayangkan madesu, adanya adalah masa depan cerah. Kalau kita bicara masalah finansial ini nanti akan kita kolaborasikan juga dengan berbagai layanan-layanan yang bisa meningkatkan kesejahteraan guru, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana PGRI itu mempunyai branding yang menjual seperti itu sih. Kalau kita bicara tentang pendidikan, dan YPLP merupakan sekolah di bawah binaan PGRI, ini adalah sekolah yang memiliki aset yang tidak sedikit, miliaran, dan itu kan aset PGRI. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini, Bapak dan Ibu yang luar biasa. Iya, hari ini kita akan membahas tentang peran PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia dalam dunia pendidikan di Kota Tegal. Tentunya di perspektif PGRI, kritis, analitis, sinergis, solutif. Di hari ini, hari yang cukup cerah, Jumat 28 Februari 2025, bersama saya Indriyati Mustikaningsih. Dan kali ini Bapak Ibu serta semua yang hadir di podcast Perspektif ini, hadir di tengah kami ada Ketua Pengurus PGRI Kota Tegal Masa Bakti 23, yaitu Bapak Eko Winarno SPD MSI. Selamat datang Pak. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, halo semuanya. Oke, dan juga ada Ibu Dr. Listiana Kusuma Wardani MM MPD. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Yes, semangatnya luar biasa. Dan pasti juga yang ada di sebelah saya ini seorang kepala sekolah yang inspiratif, Ibu Sri Ningsih MPD. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat, selalu semangat. Alhamdulillah. Iya, beliau adalah orang-orang pentingnya PGRI Kota Tegal. Untuk itu kita hadir di sini untuk memberi sebuah warna untuk semua yang ada di sini, yaitu melalui kepengurusan yang baru di Masa Bakti 23 kali ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja ya. Kita mulai dengan yel-yel PGRI. Mungkin bisa dengan komandan kita Pak Eko. Ya, siap. Hidup guru, hidup PGRI, Hidup solidaritas. Yes. Oke, tepuk tangan. Wow, luar biasa semangatnya. Baik Bapak Ibu, kita langsung nih ke pertanyaan pertama. Peran utama PGRI apa nih Pak di dunia pendidikan, khususnya di Kota Tegal? Oke Mbak Indri dan Bapak Ibu semuanya, sebelum saya menjawab pertanyaan, yang pertama tentu kita bersyukur kepada Tuhan Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Kota Tegal bisa melaksanakan konferensi Kota Tegal berjalan dengan baik, disusul dengan pengukuhan dan pelantikan, langsung tancap gas. Wow. Oke. Kita sedang melaksanakan rapat kerja pertama, rapat kerja kedua, dan hari ini kita ingin menyampaikan berbagi cerita, sharing beberapa hal. Dan untuk pertanyaan pertama tadi, bagaimana peran dari PGRI di Kota Tegal? Iya. Jadi PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia ini kan organisasi profesi. Sebagai organisasi profesi, kemudian yang kedua PGRI adalah sebagai organisasi perjuangan.
Dan yang tentunya PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan. Peran yang ingin kita berikan tentu sebagai organisasi profesi yang terus berjuang dan sebagai organisasi profesi yang di dalamnya ada ketenagakerjaan, maka tentu peran kita adalah seoptimal mungkin, Mbak, semaksimal mungkin memberikan seluruh sumber daya, seluruh potensi yang kita miliki untuk apa sih yang enggak buat Kota Tegal. Semuanya kita berikan, tenaga, waktu, pikiran, tentu dengan program-program yang betul-betul fokus dan tentu dibutuhkan satu untuk kita semuanya sebagai profesi guru, dan yang kedua masyarakat Kota Tegal tercinta khususnya di bidang pendidikan. Wah, mantap sekali jawabannya. Itu tadi peran utama PGRI di dunia pendidikan, dan pastinya ada tantangan ya Pak yang dihadapi. Bagaimana nih tantangan yang dihadapi oleh para guru dan di Kota Tegal khususnya? Baik, jadi kita akan mengelola organisasi, roda organisasi ini dengan sebuah tagline kita adalah super team. Kemudian kita akan merubah semua tantangan menjadi sebuah peluang-peluang. Tentu peluang-peluang yang ke depan baik untuk masyarakat pendidikan dan tentu saja untuk guru-guru di Kota Tegal. Jadi tantangan yang sedang kita hadapi bersama secara global, secara nasional di dunia pendidikan adalah bagaimana kita menghadapi tantangan masa depan yang tentu lebih kompetitif, lebih menantang untuk kita berkontribusi semaksimal mungkin. Nah, tentu tantangan itu ada di guru, karena kita adalah organisasi guru, maka guru harus betul-betul menatap masa depan ini dengan membekali diri, meningkatkan kompetensi. Nah, tantangan yang paling dekat ya Mbak Indri adalah tentu kita akan berhadapan atau kita akan membantu anak didik kita, membantu para siswa kita untuk mereka menjadi anak-anak yang bisa menghadapi masa depan dengan optimisme. Kalau kitanya nggak optimis, bagaimana mungkin anak-anak akan optimis? Jadi tantangan ke depan adalah bagaimana kita membantu anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang betul-betul siswa-siswa kita melalui guru-guru yang hebat. Tentu mereka akan menjadi siswa yang tidak membayangkan madesu, adanya adalah masa depan cerah. Wow, iya. Oke, nanti bisa kita perdalam, teman-teman mungkin akan bisa menambahkan, begitu Pak. Terima kasih Pak, luar biasa. Iya, bukan saja madesu atau masa depan suram, tapi madesu, masa depan cerah. Oke. Harus cerah. Iya, oke. Baik, kita beralih sedikit ini ke Bulisan nih Bu. Oke, ya ini sebagai bendaharanya PGRI ini beruangnya. Juru uangnya ini PGRI yang mengolah dari iuran-iuran Bapak Ibu guru. Nah, pastinya ada sebuah yang ingin Ibu raih nih, yang ingin Ibu capai dari membawa bendera PGRI melalui bendahara ini. Apa dan bagaimana Bu? Bisa diceritakan sedikit Bu? Ya, terima kasih Mbak Indri, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, tadi Pak Eko sudah menjelaskan terkait dengan apa yang menjadi visi dan misi PGRI kita. Ya, tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eko itu tidak terlepas dari satu kolaborasi. Semua perjuangan apapun tadi sudah diawali dengan teamwork yang solid, tentunya itu akan di backup dengan keuangan yang solid pula. Setuju ya Pak ya? Setuju dong, ya. Pasti Bu. Ya, jadi kalau kami di bendahara, kami pengurus harian itu dari mulai kita dikukuhkan oleh PGRI Provinsi, oleh Ketua PGRI Kota Tegal, kami semuanya bertekad bahwa insya Allah kepengurusan kami akan amanah dan totalitas baik jiwa dan raga kita untuk seluruh anggota PGRI Kota Tegal. Tentunya optimalisasi berbagai macam sumber dana ya Mbak. Tadi Pak Eko bilang akan meningkatkan kualitas pendidikan. Saya kira kalau gurunya sejahtera, itu pasti akan
berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pendidikan. Setuju ya? Betul, Semuanya ya. Setuju Oke, dong Bu. Ya, jadi langkah awal kami memantapkan dulu teamwork kami, baik itu pengurus harian ataupun kepala ketua-ketua bidang ya Pak Eko. Iya. Kemudian kami membuat perencanaan yang matang ya terkait dengan program-program krusial apa saja yang akan kami lakukan, dan tentunya program-program krusial itu dihasilkan oleh sumber daya yang profesional. Iya. Aplaus dulu dong untuk tim PGRI Kota Tegal yang luar biasa nih. Ya, mereka orang-orang yang profesional, orang-orang yang hebat, yang merupakan wakil dari semua guru di Kota Tegal. Kemudian setelah itu kalau kita bicara masalah finansial ini nanti akan kita kolaborasikan juga dengan berbagai layanan-layanan yang bisa meningkatkan kesejahteraan guru, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana PGRI itu mempunyai branding yang menjual seperti itu, sehingga ini menjadi satu kekuatan bagi kita untuk bisa memberikan trustment, untuk bisa memberikan kepercayaan, baik itu kepercayaan kolaborasi terkait dengan regulasi, kolaborasi terkait dengan CSR, kolaborasi tentang semuanya. Yang penting pihak-pihak yang lain itu, pihak-pihak di luar PGRI itu sudah percaya dulu nih dengan PGRI. Kalau orang sudah percaya kan sudah, apapun yang dilakukan, apapun yang diminta pasti aku kasih nih kan, seperti itu ya kan. Iya, betul. Iya, mungkin nanti yang paling penting juga kalau kita sudah mendapatkan itu semua adalah pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Jadi trustment dari internal itu dimulai dari kepercayaan seluruh anggota PGRI terhadap sirkulasi finansial dari PGRI. Mungkin nanti akan kita perdalam apa saja nih langkah konkretnya ya. Iya, betul terima kasih, sekali. Mbak Indri. Iya, betul. Langsung kan ini udah dipancing dulu nih sama Bu Lisa ya. Apa saja langkah konkretnya? Oke, kita ke mana ini nih? Maunya ini. Ya. Oke, langkah konkret. Langsung ya Bu ya. Iya. Ini kalau bicara keuangan ini bicara Menteri Keuangan ya. Jadi Iya, ini Sri Mulyani PGRI nih. anggota punya harapan besar nih ya. Ya Pak Eko ya. Oke. Jadi perlu kami sampaikan dulu kepada seluruh anggota PGRI Kota Tegal, salah satu upaya kita untuk bisa memberikan kepercayaan kepada para anggota bahwa insya Allah kita mampu untuk mengoptimalkan sumber dana bukan hanya dari internal PGRI saja, tapi dari luar PGRI bisa kita maksimalkan. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan PGRI Kota Tegal kemarin. Betul-betul Rp0 dari dana anggota. Tepuk tangan dong kita semuanya ya. Luar biasa di pengurusnya. Amazing. Semuanya itu kita dapatkan dari CSR, Pak. Jadi dari mitra pendidikan dan yang lain-lainnya. Itu baru kita menyentuh sisi yang paling kecil dari mitra pendidikan ya. Iya. Itu alhamdulillah kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan pelantikan dan pengukuhan secara spektakuler dan punya branding lah ya, punya branding PGRI. Tadi saya bilang branding PGRI supaya dunia usaha menjadi percaya kepada kita. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan juga terima kasih kepada seluruh anggota yang sudah memaksimalkan iuran-iuran anggota yang selama ini sudah dilaksanakan. Iuran-iuran itu bisa kita pertanggungjawabkan melalui pembangunan gedung PGRI, kemudian ada juga dari dana pensiun ya Pak Eko, dan dana setia kawan ya, bukan dana pensiun, dana setia kawan. Ya, dana setia kawan. Jadi nanti dari optimalisasi internal mungkin akan kita berdayakan untuk internal juga ya. Kemudian yang kaitannya dengan sinergitas dengan dunia usaha, alhamdulillah walaupun kemarin kita sudah mencoba sounding dengan beberapa dunia usaha ya, baik itu BUMN ataupun yang lainnya, tetapi ini nanti akan dimaksimalkan dengan adanya MOU ataupun yang lainnya.
Jadi nanti kita akan menggandeng perbankan dari Bank Indonesia, BSI, mitra pendidikan, dan yang lain-lainnya mungkin untuk bisa menguatkan keuangan PGRI. Wow, mantap. Sudah dipikirkan siapa yang akan digandeng untuk memajukan dan membesarkan nama PGRI Kota Tegal. Luar biasa. Oke, untuk di bidang pendidikan sendiri di sebelah saya adalah di bidang pendidikan, betul ya Bu? Di sini bidang pembinaan pengembangan lembaga pendidikan di kepengurusan PGRI. Ada langkah-langkah apa nih, strategi apa nih yang akan Bu Ningsih terapkan untuk mengembangkan PGRI Kota Tegal? Terima kasih Bu Indri. Ini kalau kita bicara pendidikan itu 2 hari 2 malam nggak selesai. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk kepengurusan Pak Eko. Saya masih diberi kesempatan lagi pada bidang YPLP atau di bagian bidang pembinaan ya. Di bawahnya itu ada YPLP. YPLP ini kan yayasan pengelola yang memiliki adalah PGRI. Bertanggung jawab langsung kepada provinsi, dan harapannya untuk ke depan YPLP ini merupakan bagian keluarganya PGRI. Artinya yuk bareng-bareng keluarga besar PGRI untuk ngurusi. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, dan YPLP merupakan sekolah di bawah binaan PGRI, ini adalah sekolah yang memiliki aset yang tidak sedikit, miliaran. Dan itu kan aset PGRI. Artinya kalau di provinsi itu ada namanya Universitas PGRI yang jumlah mahasiswanya ribuan. Harapannya pun bisa seperti itu. Kita ada SMK PGRI yang harusnya disupport dengan segala kekuatan kita, sehingga PGRI nanti akan tumbuh, SMK PGRI bisa tumbuh kembang dengan baik gitu. Di dalam peran PGRI yang kita sekarang untuk opening podcast kita ya, saya apresiasi nih untuk podcast yang luar biasa ya. Ide dari kepengurusan yang sekarang luar biasa Pak Eko dan teman-teman yang lain dimotori oleh Pak Cahyono dan terus berkembang. Apalagi kita punya Sri Mulyani ini ya. Iya, betul. Harapannya dengan Ibu Sri Mulyani KW ini ya. Itu bisa membangun sinergitas dengan berbagai macam badan usaha lah. Jadi kita harus bisa mandiri. Biasanya kalau kita melakukan semua kegiatan itu pasti berbasis duitnya. Nah, makanya ini kalau Sri Mulyani itu biasanya cerdas ini nyari duit. Nah, harapannya itu bisa bagaimana PGRI itu tetap bisa kalau saya dalam bahasa seninya itu selain sinergitas, harmonisasikan dan juga melakukan ekspansi yang di situ adalah roh pendidikan semakin maju. Harapannya seperti itu. Gitu dulu Bu Indri. Nanti kalau nggak di stop 2 hari 2 malam ya, luar biasa. Padahal saya cukup terlena dengan kalimat-kalimat dari Bu Sri Ningsih karena begitu sangat menginspirasi Bu. Saya sampai harus saya pikir kalimat apa ini yang pas ya. Iya, oke, terima kasih Bu, luar biasa. Nah, untuk berikutnya nih Pak Eko, nampaknya ada tantangan tersendiri untuk di guru Kota Tegal ya. Karena dilihat kami dari guru-guru ini, salah satunya saya sendiri, itu masih berkutat pada isu-isu yang mereka ingin capai dan yang ingin dapatkan dari PGRI pengurusan ini, yaitu diantaranya ada hari libur guru dan siswa nih yang kadang nggak sama. Seperti hari ini siswanya libur, gurunya berangkat. Oke, terus juga ada isu-isu lagi yang lain, yaitu tambahan penghasilan, ya kan? Ini kan gencar kadang jadi bahan pembicaraan di antara guru. Terus juga ada gaji ke-13 dan gaji ke-14, dan juga keinginan 5 hari kerja dari Bapak Ibu guru, karena mau tidak mau SMA dan SMK sudah karena mengikuti provinsi. Ada langkah-langkah apa nih yang akan Bapak capai sehingga apa yang mereka mau, Bapak Ibu guru inginkan bisa tercapai dari pengurusan Bapak? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Indri, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi begini, untuk yang pertama sekali, tentu kita kan 5 tahun Mbak Indri, jangan lupa kita mengelola, melaksanakan, menjalankan organisasi ini adalah
dalam masa 5 tahun. Tentu energi kita tidak akan kita habiskan dari 1 tahun, 2 tahun. Kita sebagai pengurus yang sudah dipercaya oleh anggota, tentu kita harus memiliki ritme. Nafas kita atur, tenaga kita atur, tetapi pengaturan ritme, tenaga, dan nafas itu betul-betul nanti akan banyak yang bisa kita sumbangsikan, kontribusikan. Jadi yang pertama, masalah kita sudah belanja masalah, belanja masalah, mau lebaran bukan belanja baju, malah belanja masalah. Kita sudah mengobservasi, kita sudah survei, kita sudah ngobrol dengan teman-teman. Memang banyak sekali permasalahan guru dan pendidikan. Tetapi dari sekian masalah kita urutkan tuh, ini yang paling atas, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, kita bikin frame dulu. Kita memiliki sebuah tagline. Jadi oke lah, apapun masalahnya kita sudah masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu kritis, analitis, sinergis, dan solutif. Jadi yang ada dalam pikiran kita, ketika kita sudah belanja masalah dan kita tahu tuh banyak sekali masalah, maka yang pertama adalah ujungnya dulu. Jadi muara dari semua masalah kan solutif. Di ujung adalah semua masalah kita akan solusikan. Tentu 5 tahun. 5 tahun. Mudah-mudahan kalau 2 tahun selesai, alhamdulillah. Tapi kita ingat, kita 5 tahun. Mudah-mudahan sebelum 5 tahun semua belanja masalah yang sudah kita urutkan dalam prioritas tadi, ujung-ujungnya adalah itu solutif. Tetapi untuk bisa ke arah muara solutif, tentu solusi itu kan banyak cara, dan salah satu cara yang akan kita kedepankan adalah dengan sinergitas. Sinergitas itu bisa dinaik juga seperti tadi dikatakan Bu Lisa, kolaborasi. Karena tidak mungkin kita menyelesaikan masalah untuk solusi sendirian, one man show. No, kita adalah super team. Oke. Nah, untuk sampai kepada solusi, kita ada salah satu cara dengan sinergi dengan semuanya, dengan anggota, dengan sesama pengurus, dengan tentu pemerintah setempat, pemerintah daerah, tentu dengan dunia usaha dan sebagainya. Itu sinergitasnya. Tetapi ingat, kita adalah organisasi perjuangan. Jangan sampai dong organisasi perjuangan ini melempem. Sebagai organisasi perjuangan, kita harus kritis. Makanya kritis itu terus, apalagi di dunia pendidikan. Seorang guru, kita bergerak di dunia pendidikan, itu tidak gampang menerima sesuatu tanpa ada kritis, tanpa ada kita mengkritisi. Nah, oleh karena itu, setelah kita belajar masalah, kita buat sebuah kekritisan, sebuah ketajaman di dalam berpikir. Itu orang yang kritis. Semuanya, apalagi kebijakan terkait dengan guru. Semua kebijakan yang terkait dengan SDM, guru dan dunia pendidikan, kita harus kritis. Tapi bukan asal kritis, bukan asal teriak. Maka yang kedua, analitis. Kritis itu harus dibarengi, dilanjutkan dengan analitis. Nah, analitis itulah yang akan kita kembangkan. Gampangannya ngomong gini, PGRI jangan cuma teriak-teriak omong kosong atau teriak-teriak yang nggak ada isinya. Tapi teriakan kita harus penuh dengan daya. Daya itu ada di analitis. Jadi semuanya kita nanti akan kaji. Dan ketika kami belajar masalah, betul tadi disampaikan Mbak Indri, satu, guru itu dulu kan nyaman. Ketika siswanya libur, gurunya libur. Tetapi ada regulasi baru, mengapa siswanya libur, gurunya tidak libur. Betul. Itu ada antara idealita dengan realita, ada kesenjangan. Itu kan masalah namanya. Nah, itu tentu akan kita kaji. Kita teriak, guru libur, tapi teriakan kita dengan kritis dan analitis, dengan kajian regulasi, dengan kajian perbandingan implementasi di berbagai daerah. Satu. Contoh lagi misalkan yang kedua, ketika kita belanja masalah, muncul tuh TPP, tunjangan perbaikan penghasilan. Kita sudah sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Tegal melalui Bapak Wali Kota. Alhamdulillah sudah kita nikmati TPP. Tentang besar kecilnya kita syukuri.
besar kalau tidak disyukuri ya nanti tidak akan berkah. Berkah, iya. Tapi kecil kita syukuri tentu akan bertambah. Termasuk TPP. Ya. Karena bicara TPP, tunjangan perbaikan penghasilan, gaji ke-13, gaji ke-14 itu berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan duit. Nah, duit itu ada nggak di kantong? Nah, kita teriak-teriak tanpa kita analisis, tanpa kita kaji, tentu tidak ada di kantong. Iya. Itu ada duitnya. Iya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentu tentang 5 hari sekolah bagi siswanya dan 5 hari kerja. Kita sudah alhamdulillah setelah kita kaji, alhamdulillah. Sekedar cerita nih, kemarin saya melaksanakan Kongkernas bersama tim, Bu Lisa juga ikut bersama sekretaris. Kita melaksanakan konferensi kerja tingkat nasional, disambung konferensi kerja tingkat provinsi. Itu saya dan teman-teman nggak asal duduk aja, Mbak Indri. Iya. Kesana kemari, saya ngobrol sama ketua Lobbying ya, PGRI. lobbying kita ya. Iya, ketua PGRI dari berbagai daerah. Ya. Kita ngobrol-ngobrol. Gimana sih di Kalimantan masalah TPP? Oh begini. Gimana sih di Sumatera masalah 5 hari sekolah, 5 hari kerja? Begini. Alhamdulillah dari Kongkernas dan Konkenprof kita sudah ada kajian. Doakan saja mudah-mudahan sebentar lagi kita sudah punya kajian dan kita akan segera merapat ke pengambil kebijakan, ke pemangku kepentingan untuk ya mudah-mudahan nanti ada piloting dulu. Amin. Di piloting dulu mungkin jangan ya kita energinya jangan dihabiskan. Mungkin nanti bisa dibocorkan ya Pak di podcast berikutnya. Oke, ya. Podcast berikutnya ya. Cobalah piloting dulu di Paling nggak SMP. kisi-kisinya gitu ya Pak ya. Tapi prinsipnya tadi kita tidak akan asal berteriak, kita harus cerdas, kita harus kaji dan alhamdulillahnya nih kita di PGRI itu bukan hanya pengurus pleno. Di sana ada dewan pembina, Ya. di sana ada dewan pakar. Nah, dewan pakar inilah nanti yang akan kita kolaborasikan bagaimana para pakar kajian tentang 5 hari sekolah, 5 hari kerja, kajian tentang TPP, kajian tentang libur guru, mari kita kaji. Nah, tentu semuanya itu ujung-ujungnya solutifnya itu doanya kita harus kencengin. Iya. Itu kira-kira. Jadi kritis, analitis, sinergis, solutif ini merupakan frame di dalam kita mengatasi berbagai masalah yang muncul. Ujung-ujungnya tentu solusi itu penuh dengan keberkahan. Gitu Mbak. Amin. Oke. Ini kalau dilihat dari kritis, analitis dan sinergis solutif ini sepertinya pengejauhan dari visi yang Bapak punya ya. Ya, terwujudnya PGRI sebagai organisasi profesi yang terpercaya, dinamis dan bermartabat. Boleh Pak dikasih penjelasan sedikit ini tentang organisasi yang terpercaya, bagaimana di mata Bapak ini, di perspektif Bapak, dinamis dan bermartabat. Ya, tentu Persatuan Guru Republik Indonesia ini adalah kita ingin mewujudkan sebagai organisasi yang terpercaya. Trust tadi. Kepercayaan itu sangat mahal dan sangat penting. Satu. Kemudian ya kepercayaan saya kira kita bisa pahami bersama lah. Kemudian yang kedua, kita ingin bahwa PGRI ini tetap dinamis. Jadi dinamis kan lawannya statis. Jadi ya kita bergerak, terus bergerak, cari inovasi. Ya, kebetulan saya atlet sepak bola. Kalau Buning kan seni ya Bu. Iya. Saya atlet macam-macam Pak, lari juga. Lari juga. Kalau bisa Saya kuliner. Jadi Pak ini akhirnya sendiri-sendiri ya Pak ya, menjadi sebuah warna yang indah karena warnanya masing-masing ini. Tapi itu semua walaupun kuliner kan harus bergerak Iya. untuk mencapai titik. Iya, Titik makanan paling sedap. Iya. Makanya kita semua itu bergerak. Kan kepala sekolah penggerak semua. Iya, luar biasa. Jadi Nah, biasa bergerak dinamis cepat. Jadi, Ya. jadi kita nggak ingin statis lah, harus bergerak, dinamis. Dan itu semuanya tentu kita bukan untuk kita, tapi Iya. kita sudah selesai Mbak. Jadi gini, menurut teori kebutuhan menurut Maslow, ya, menurut teori kebutuhan menurut Maslow, bahwa kebutuhan tertinggi adalah aktualisasi diri. Saya berpikir, saya ikut dalam kontestasi untuk menjadi ketua PGRI itu sebenarnya secara secara pekerjaan, secara karir saya anggap saya sudah melaksanakan itu semuanya. Tetapi itu tentu tidak akan selesai. Maka saya akan naik sebagaimana Maslow mengatakan kebutuhan terakhir yang paling tinggi dari seseorang adalah aktualisasi diri.
Kalau sudah aktualisasi diri ya sudah, semuanya akan kita berikan. Bismillah, mudahan sehat, waras, berkas. Gitu. Sehat, waras, bergas. Iya, Ya, intinya bergas itulah. ya. Jadi organisasi yang terpercaya, dinamis terus bergerak, dan tentu kita ingin mengaktualisasikan diri kan. Apa sih yang akan kita punya? Tentu kita sampaikan kepada anggota. Apa sih yang enggak lah untuk anggota? Itu kita usahakan. Tapi ingat, jangan tergesa-gesa. Kita 5 tahun pelan-pelan, mudah-mudahan semuanya sampai dengan kritis, analitis, sinergis. Jangan lupa solutif. Oke, terima kasih. Oke, dan berarti di hari ini juga hari yang luar biasa ya, karena dari ingin mengaktualisasikan diri PGRI, juga hari ini adalah launchingnya Ya. Digital Media Center PGRI. Betul Bapak? Betul. Oke, Luar biasa. baik. Terima kasih, dan podcast ini juga menandai ini nih mulai kerja kita nih tim Media Center untuk sama-sama berkolaborasi dan bersinergis membesarkan PGRI. Terima kasih sekali lagi Pak Eko Winarno SPD MSI dan Ibu Sri Ningsi, juga Ibu Dr. Nalistiana Kusumawardani MMPD yang telah hadir memberikan semuanya tentang PGRI, dan pastinya masih jadi penasaran dari semua yang akan menyimak nih Pak untuk podcast berikutnya. Untuk ke depan mungkin ada, karena bulan Ramadan, dari podcast Perspektif PGRI akan hadir dengan oase Ramadan, dan nanti mungkin akan menghadirkan narasumber juga dari guru agama dan sebagainya. Pasti podcastnya boleh untuk semua warga PGRI ya Pak ya, Kota Tegal nih pastinya. Oke, dari diskusi ini yang sudah berlangsung, saya dapat simpulkan bahwa PGRI Kota Tegal memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, serta kebijakan pendidikan di Tegal. PGRI tidak hanya menjadi wadah ya Pak, jadi bagi para pendidik untuk berkembang, tapi juga memperjuangkan hak-hak guru dan juga hak-hak pendidik. Meskipun tantangannya seperti saat ini, digitalisasi, generasi strawberry katanya, ya, Gen Z katanya, dan keterbatasan sarana, PGRI tidak pandang menyerah, bahkan berinovasi dengan program-programnya. Terus hidup kolaborasinya, terus hidup PGRI-nya, dan maju terus PGRI Kota Tegal. Boleh Pak ditutup dengan yel-yel PGRI lagi? Oke. Hidup guru. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Terima kasih. Saya Intiati Mustikanisi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.